Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat waktu luang sehingga kita dapat belajar dan bertemu dalam pelajaran hari ini ya. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliau kita dapat menikmati agama Islam hingga saat ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, hari ini Pak Fahran akan mengajarkan tentang pelajaran BTQ ya, baca tulis Quran, yaitu surah Al-Lahab. Oke, langsung ya disimak ya teman-teman ya. Baik, nah kita baca di sini ada di buku teman-teman, di buku BTQ, di buku paket BTQ halaman 16 ya. Nah, Pak Fahran bacakan. Al-Lahab artinya gejolak api. Nama surah Al-Lahab diambil dari ayat pertama, yaitu Abi Lahab. Oke, apa itu Abi Lahab? Nanti kita bahas teman-teman. Nah, dalam Al-Quran, surah Al-Lahab menempati urutan yang ke-111 ya. Jadi surah Al-Lahab adalah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ya. Jadi surah Al-Lahab ini turunnya di kota Mekah ya. Semua surah yang turun di kota Mekah termasuk golongan surah Makkiyah. Adapun surah yang turun di kota Madinah disebut golongan surah Madaniyah. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi kan dulu Nabi Muhammad ini tinggal atau lahir di kota Mekah dan besar di kota Mekah ya teman-teman ya. Jadi Al-Quran banyak yang turun juga di kota Mekah. Nah, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Surah Al-Lahab menceritakan tentang kisah paman Nabi Muhammad ya, yang bernama Abu Lahab teman-teman. Nah, nama aslinya atau nama panjangnya dari paman Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ya. Jadi Abu Lahab itu nama panggilan ya teman-teman ya. Kenapa dia disebut atau dipanggil sebagai Abu Lahab? Karena dulu dia ini orang yang kaya ya teman-teman ya. Dia salah satu orang yang kaya dan mukanya itu ganteng ya teman-teman ya. Jadi dilihatnya seperti menyala-nyala gitu ya teman-teman ya. Seperti cahaya, jadi disebutnya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab sangat membenci, memusuhi dan bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Jadi dia memiliki sifat dengki. Apa itu dengki Pak Fahran? Dengki artinya sikap tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi ya. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menentang Islam. Dia memusuhi Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Walaupun dia pamannya, saudaranya dari Nabi Muhammad, tapi dia tidak mencerminkan akhlak-akhlak Islam. Bahkan dia memusuhi langsung dan menjadi musuh terbesar orang umat Islam pada saat itu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat. Sekarang kita lanjut ke kisah singkat dari Abu Lahab ya teman-teman ya. Nah, selamat mendengarkan teman-teman. Nah, yang pertama ya, tadi Pak Fahran bilang
Abu Lahab ini adalah pamannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman ya. Jadi Nabi Muhammad punya paman, pamannya ini Nabi Muhammad punya 4 paman, teman-teman ya. Yang pertama ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Abbas dan Hamzah. Nah, kedua pamannya ini masuk ke dalam Islam, dan yang 2 laginya adalah masih meninggal dalam keadaan kafir. Siapa aja yang pada akhir hayat masuk ke dalam Islam, yaitu adalah Abbas dan Hamzah. Nah, yang 2 lagi pamannya dia meninggal dalam keadaan kafir, yaitu satu adalah Abu Thalib yang membesarkan Nabi Muhammad SAW, dan yang satu lagi adalah Abu Lahab ya, teman-teman ya. Jadi Abu Lahab ini adalah pamannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, jadi Abu Lahab ini sangat benci sekali ke Nabi Muhammad. Dia dengki kepada Nabi Muhammad. Kenapa Pak Fahran? Dia iri melihat Nabi Muhammad yang banyak pengikutnya, yang banyak bisa orang-orang pada itu ikut ke dalam ajaran agama Islam ya, teman-teman ya. Itu. Jadi tadinya mereka menyembah berhala, ketika Nabi Muhammad datang, banyak masyarakat orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah atau ke agama Islam. Jadi si Abu Lahab ini iri kepada Nabi Muhammad. Jadi dia sering mencelakakan Nabi Muhammad atau menjahati Nabi Muhammad beserta istrinya ya, teman-teman ya. Nah, Abu Lahab ini punya istri yang namanya Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil ini juga sangat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya, keduanya ini, teman-teman, Abu Lahab ini sering menaruh kotoran di depan rumahnya atau di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ketika Nabi Muhammad buka pintu, tidak sengaja menginjak kotoran. Jadi dia selalu mencari kotoran dan menaruh kotoran di depan rumahnya, depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya, teman-teman, jahat sekali kelakuan Abu Lahab beserta istrinya ya. Nah, terus apalagi Pak Fahran kejahatan yang dilakukan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad? Abu Lahab juga selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad. Dibilang oleh Abu Lahab, misalnya Nabi Muhammad berdakwah, Abu Lahab selalu bilang kepada masyarakat, jangan dengarkan Muhammad. Muhammad adalah orang gila. Muhammad adalah orang yang sihir ya, teman-teman ya. Orang sihir gitu ya, teman-teman ya, yang memiliki sihir gitu ya, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad dikata-katain gila sama pamannya sendiri, dikatain orang sihir dari tukang sihir ya gitu ya, teman-teman ya, dari pamannya sendiri. Sehingga masyarakat pada saat itu untuk mempercayai kepada Islam itu jadi sulit ya, teman-teman. Jadi masyarakat itu lihat pamannya aja sendiri nggak percaya kepada Islam gitu ya, gimana orang lain gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya orang lain yang menentang Islam itu kan masih mudah ya. Kalau ini pamannya sendiri loh yang menentang Islam, yang bilang Nabi Muhammad gila ya. Makanya pada saat itu Abu Lahab ini adalah musuh dari orang-orang Islam sampai nanti ya, teman-teman ya, sampai hari kiamat pun dia masih adalah musuh terbesar dalam sejarah umat Islam ya, teman-teman. Itu Abu Lahab. Nah gitu ya. Nah, istrinya juga sangat jahat, teman-teman. Nih kita lihat, teman-teman, belajar dari kalung istri Abu Lahab. Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan bahwa dahulu istri Abu Lahab mempunyai sebuah kalung yang mewah. Lalu ia mengatakan,
sesungguhnya aku akan membelanjakan kalung ini atau menjualnya untuk biaya memusuhi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya kelak di hari kemudian. Nah, jadi teman-teman, si istrinya punya kalung, kalungnya ini dijual untuk bisa memfitnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi difitnah Nabi Muhammad, difitnah Nabi Muhammad ini orang nggak benar, Nabi Muhammad ini orang gila gitu ya, perkataannya bohong gitu ya. Jadi difitnah dengan menjual barang, dia nyuruh orang untuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi Pak Fahran? Nah, istrinya juga pernah suatu ketika saat rombongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati gurun pasir gitu ya teman-teman, istrinya ini menyuruh seseorang untuk menebarkan duri teman-teman ya. Pada zaman itu orang itu tidak memakai sendal. Bayangin kalau kena duri ya teman-teman ya. Kalau kita pernah ketancap paku aja di kaki udah sakit banget ya teman-teman ya. Ini ditebarkan duri-duri yang banyak ya teman-teman ya. Gitu. Itu pasti sakit banget. Apalagi pada zaman dahulu itu tidak ada sendal. Yang pakai sendal itu hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang bangsawan. Kalau orang-orang biasa itu belum pakai sendal gitu ya, nggak pakai sendal ya teman-teman ya. Sendal itu dipakai kalau lagi perjalanan jauh saja gitu ya. Jadi zaman dahulu itu orang-orang itu jarang yang memakai sendal. Jadi apabila ditaburkan duri ataupun kotoran, jadi langsung kena ke kaki gitu ya, langsung sakit ya. Gitu. Masya Allah, jahat banget istrinya dari Abu Lahab ini. Nah, seketika selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, ketika perang Badar adalah perang antara umat Muslim melawan kaum musyrikin. Nah, umat Muslim ini menang teman-teman. Nah, setelah perang Badar tersebut, Abu Lahab terkena penyakit teman-teman, yang namanya penyakit kusta ya. Jadi kulit-kulitnya ini tiba-tiba membusuk ya, sampai dia meninggalnya tidak ada orang yang berani untuk menguburkannya saking baunya mayatnya ya. Jadi mayatnya sudah membusuk, jadi tidak ada yang menguburkannya teman-teman, sampai harus dilempar dengan kerikil-kerikil ya teman-teman ya. Jadi dikuburinnya bukan pakai sekop atau dikuburin gimana gitu ya teman-teman ya, tapi dilemparin pakai kerikil-kerikil biar menutupi badan si Abu Lahab ini, mayatnya si Abu Lahab ini, agar tidak bau ya teman-teman ya. Gitu ya. Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab, karena Abu Lahab telah menyakiti Nabi Muhammad dan menyakiti agama Islam ya, atau menjadi musuh Islam yang nyata. Gitu teman-teman. Oke, itu adalah kisah singkatnya. Sekarang kita mau melafalkan dan membaca artinya ya teman-teman dari Quran surat Al-Lahab. Oke, semua teman-teman diikuti di rumah ya. Kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Nah, ya, kita baca artinya teman-teman. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Artinya apa Pak Fahran?
Jadi semua usaha Nabi Muhammad untuk menyakiti semua usaha Abu Lahab untuk menyakiti Nabi Muhammad semuanya sia-sia ya. Dan Allah melemparkan dia ke dasar neraka yang paling dalam ya teman-teman ya. Melemparkan Abu Lahab ke dasar neraka yang paling dalam. Yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan ya. Jadi nggak berguna tuh. Dia dulu orang kaya ya pada saat itu ya teman-teman ya. Dia orang kaya, tidak berguna semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika ketemu Allah dia langsung masuk neraka. Udah gitu ya. Nah, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Masya Allah teman-teman ya. Jadi Abu Lahab ini nggak dikasih ampunan ya sama Allah ya. Dia langsung masuk ke dalam neraka dan disiksa di neraka selama-lamanya. Selamanya ya teman-teman ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar ya. Jadi istrinya juga akan dihukum oleh Allah di neraka bersama Abu Lahab ya teman-teman ya. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali sabut yang dipintal ya. Jadi teman-teman di lehernya digantungkan teman-teman tali dari api yang sangat panas ya teman-teman di lehernya si istrinya Abu Lahab, karena dia selalu semasa hidupnya dia selalu memfitnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dihukum oleh Allah, yaitu dibuatkan tali dari api neraka yang sangat panas dan digantungkan di lehernya ya selama-lamanya ya teman-teman ya. Nah itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab dan istrinya karena telah menjahati, mencelakai Nabi Muhammad dan menentang ajaran Allah yaitu agama Islam. Itu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia ya. Tadi teman-teman ya. Kisah dari Abu Lahab yang Allah abadikan langsung dalam surah Al-Lahab ya teman-teman ya. Nah, kenapa Allah menurunkan surah Al-Lahab? Karena ini sebagai teman-teman ya. Jadi kita jangan sampai meniru si Abu Lahab ini ya, yang memusuhi Islam, yang dengki kepada Nabi Muhammad. Jadi kita jangan sampai mengikuti si Abu Lahab ini. Dan Allah juga memperingati kepada kita bahwa nanti ada Abu Lahab yang lain. Bakal banyak manusia yang akan menyakiti agama Islam gitu ya. Nah, makanya teman-teman di sini harus belajar agama yang baik ya, belajar agama Islam di Al-Munawwar, terus belajar membaca Al-Qur'an dan belajar mempelajari Al-Qur'an gitu. Jadi tugas teman-teman semua, tugas pejuang-pejuang muda Islam untuk membela agama Islam dengan cara mempelajarinya. Ya teman-teman semua semangat. Insya Allah kita selalu di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, seperti itu saja pelajaran hari ini dari Pak Fahran. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dari Pak Fahran cukup sekian. Kita baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Fahran cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.